Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, tetap dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Sekiranya saudara dalam kelemahan tubuh, sakit, saya berdoa dari tempat ini oleh bilur-bilur Yesus, saudara sembuh dan dipulihkan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Dalam Yesus ada pertolongan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dalam Yesus ada pertolongan. Saudara, saya tidak tahu pergumulan seperti apa yang saudara sedang jalani akhir-akhir ini. Dan saya juga tidak tahu seberat apa pergumulan saudara. Cuman kabar baik untuk saudara dan saya. Dalam Yesus ada pertolongan. Saya percaya nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama itu penuh kuasa. Nama itu sanggup memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya. Untuk itu kita perlu berseru memanggil nama yang ajaib itu. Firman Tuhan datang kepada kita 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan
beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 dikatakan begini, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Perempuan ini taat ketika firman Tuhan datang, dan dia melakukan persis seperti yang Elia katakan. Dan terjadilah, saudara, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, bahkan berlimpah-limpah, karena dia taat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata perempuan ini lebih memilih taat daripada menangisi keadaannya, memilih taat daripada memandang kesusahannya. Saudara, tidak banyak orang kemudian seperti janda ini. Banyak orang menyerah karena sulitnya kehidupannya. Banyak orang menyerah karena susahnya kehidupannya. Banyak orang sudah tidak taat lagi karena besarnya tekanan dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan janda ini, dia memilih taat sekalipun sulit hidupnya, sekalipun kekurangan, sekalipun sisa itu yang dia punya, dia tetap taat. Maka saudara, mujizat terjadi. Saudara, ini adalah pertolongan Tuhan. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami kesusahan apa, sedang ada masalah apa. Namun yang pasti Yesus adalah sumber pertolongan. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Saudaraku, pilihlah taat. Sekalipun susah, masalahnya besar, sekalipun tekanannya kuat, pilihlah untuk taat, untuk percaya dan setia kepada Yesus. Sebab dia adalah sumber pertolongan. Dan saudara, bukan cuma itu saudara. Alkitab mencatat bahwa anak dari si janda ini sakit keras, bahkan sampai mengalami kematian. Dan apa yang terjadi saudara?
mujizat terjadi atas anak daripada si janda ini. Anaknya yang sudah mengalami kematian, hidup kembali. Mujizat terjadi. Jadi saudara, apa yang mati di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa hidupkan kembali. Sebab Dia adalah sumber pertolongan dan sumber mujizat itu. Saya berdoa saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang hari ini dan sepanjang tahun ini, kita akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan yang dahsyat. Aku perkatakan, dipulihkanlah keadaan saudara. Dipulihkanlah kesehatan saudara. Dipulihkanlah keluarga saudara. Dipulihkanlah semua apa yang pernah hilang, dipulihkan. Bahkan akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Tetap bersemangat saudara. Tetap percaya, tetap memandang kepada Yesus, dan lihatlah pertolongan akan terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami percaya pertolongan sejati hanya datang daripadamu, karena Engkau adalah sumber kehidupan. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini, pertolongan dan mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Dan kami percaya hidup kami ditolong dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.